Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Disease Screening in Public Health Part 2, karena aku juga kemarin baru beres belajar tentang part 2-nya gitu di minggu kedua, tinggal kuisnya aku belum. Langsung saja aku mau sharing lagi nih ke kalian apa sih yang aku dapetin dari kursus di minggu kedua ini. Kita share dulu. Nah, di Disease Screening in Public Health Part 2, pertama kita belajar tentang robustness of test, yaitu bahasa Indonesianya adalah kekokohan pengujian gitu. Jadi dalam screening test ini ada yang namanya kekokohan pengujian atau bahasa Inggrisnya robustness of test. Nah, dari robustness of test ini pertama kita harus tahu bahwa artinya adalah tes yang bertujuan untuk menemukan hasil yang sama, apakah benar atau tidak benar. Jadi robustness of test atau kekokohan pengujian itu tujuannya untuk melihat hasil yang sama, apakah benar atau tidak benar gitu. Jadi kita menguji sekali, menguji dua kali. Nah, hasilnya apakah tetap sama gitu. Yang misalkan pengujian pertama hasilnya benar, pengujian kedua hasilnya juga benar. Nah, itu dilihat apakah sama gitu kan. Terus yang kedua, dalam kekokohan pengujian ini ada matriksnya juga, di mana matriksnya terdiri dari 3. Ada sensitivity, ada specificity, dan yang terakhir ada predictive values atau nilai prediktif. Nah, dari matriks tersebut bisa dilihat di sini ada tabelnya. Itu seperti ini. Hasil tes, positif, negatif, penyakit, positif, negatif, ada kolom A yang disebut juga true positif atau positif sejati, yang dimana dia hasil tesnya positif dan memang dia sakit gitu. Terus di B ada false positif, di mana hasil tesnya positif tapi ternyata dia itu nggak sakit gitu. Terus ada kolom C yang dimana namanya false negatif karena hasil tesnya negatif padahal dia sakit gitu. Terus yang terakhir kolom D namanya true negatif, yang hasil tesnya negatif dan memang benar adanya bahwa dia tidak sakit gitu. Sehingga di sini ada kolom jumlah A plus B, C plus D, A plus C, B plus D, dan total. Yang harus diingat note ya di sini, mengubah posisi sama dengan masalah perhitungan. Jadi kalau Anda mengubah posisi tabel ini, akan ada masalah dalam perhitungan nantinya, entah sensitivity, specificity, bahkan predict values. Nah, sebelumnya juga saya dari buku sumber, biasanya waktu itu semester 2 belajar, saya hafal mati gitu, maksudnya harus benar plek bahwa posisinya tuh harus begini gitu. Tapi nanti kita tenang, ada caranya. Misalkan aku maunya di belah kiri itu maunya penyakit dulu gitu kan, baru yang di sininya hasil tes. Gimana nih bisa kok nanti dijelasin. Yang jelas pertama nih, biasanya kalau untuk memudahkan kita hafal aja dulu ini posisinya, jangan sampai salah. Tapi kalau mau dirubah gitu, penyakit belah sini, hasil tes belah sini, nanti kita lihat ada caranya. Terus robustness of test atau kekokohan pengujian juga memiliki hubungan dengan reliable. Kenapa sih kok robustness of test punya hubungan dengan reliable? Nah, kita lihat di bawahnya bahwa robustness of test atau kekokohan pengujian, 3 main utamanya saja terdiri dari reliable, reproducibility, dan repeatability. Jadi jelas pasti robustness of test memiliki hubungan dengan reliable. Toh 3 domain utamanya dari robustness aja, satu diantaranya reliable. Dan sisanya reproducibility dan repeatability. Reliable itu apa sih? Reliable itu kan kestabilan untuk menghasilkan jawaban yang sama. Jadi kita pengen bahwa mendapatkan jawaban yang sama gitu dengan tinjauan yang kita inginkan gitu. Terus yang kedua reproducibility, yaitu pengujian ulang yang dilakukan oleh banyak operator. Maksudnya misalkan misalkan responden 1 dites screening oleh kita, hasilnya A gitu atau hasilnya benar. Nah, masih responden 1 yang sama ditesnya oleh orang lain, yang kedua orang lain lagi, yang ketiga orang lain lagi, yang keempat, dan itu yang namanya pengujian ulang gitu oleh banyak operator, namanya reproducibility. Bedanya dengan repeatability adalah pengujian ulang dilakukan orang yang sama. Jadi
dilakukannya oleh saya saja. Kalau saya ngetes responden satu, kemudian dites lagi yang kedua, tapi tetap oleh saya, terus tes lagi yang ketiga tetap oleh saya, itu namanya repeatability. Tapi kalau reproducibility itu dilakukan oleh banyak operator, gitu, banyak orang. Dan tadi reliable ada kestabilan untuk menghasilkan jawaban yang sama, gitu. Jadi kita hasil dari itu stabil gak sih, gitu kan? Pertama jawabannya ini, pertama hasilnya A, kedua hasilnya A, ketiga hasilnya A. Nah itu kan stabil tuh, bahwa menghasilkan jawaban yang sama. Terus kita lihat dalam disease screening in public health part 2 juga ada yang namanya validity atau validitas. Nah, validitas ini, oke, kita lihat. Nah, validitas ini yang pertama artinya adalah perkiraan yang sama dengan parameter yang Anda coba temukan, yang isinya terdiri dari sensitivity dan specificity. Untuk rumus specificity, ya, rumus apa namanya, integralnya, rumus apa, oh my god, teorinya yang pertama itu harusnya seperti ini. Kan selama ini dari kalau kita belajar nih ya, dari udah hafal yang tabel ini nih, kita kan udah hafal nih tabel ini, pocket triplek gitu, bahwa A di sini, B di sini, penyakit di sini, hasil di sini, tinggal ngapalin rumus sensitivity-nya yang ini doang, tinggal A per A plus C, D per B plus D, gitu kan. Karena kita udah ngapalin bahwa posisinya seperti ini, posisinya tepat seperti ini. Gimana tadi kalau penyakit yang belah sini, hasil tes belah sini. Nah, kita harus perhatiin rumus integralnya dari ini, yaitu SE sama dengan P atau probabilitas dari T positif atau hasil tes positif, dari D positif juga, disease atau penyakit. Kalau specificity yaitu probabilitas T negatif dengan apa namanya, disease negatif. Nih bisa kita lihat gimana kalau posisinya diubah ya. Nah, kalau ini kan apa, tabel bakunya yang biasanya kita hafal gitu kan, peketiplek harus hafal A di sini, B di sini, penyakit, hasil tes, sehingga A, B, C, D nanti dimasukin rumus spesifisitas, oh A-nya yang ini dibagi A ditambah C gitu kan, kolom yang ini angka-angkanya. Gimana kalau penyakit di sini, hasil tes di sini gitu kan, bisa tetap, dan nanti perhitungan sensitivitas dan spesifisitasnya tidak akan salah. Karena apa? Nah, di sini kita bermainnya. Kita lihat. Nah, kalau di sini A, B, C, D-nya dari mulai samping A, B, C, D, tapi kalau mau bentuknya begini, A, B, C, D-nya seperti ini. A, B, C, D, seperti itu. Jadi berubah di sini, kan? Yang tadinya A plus B, C plus D adanya di kanan, ini adanya di bawah. Yang ada di bawah jadi di kanan. Terus gimana kalau kita misalkan di sini pengen negatif dulu gitu? Tetap bisa, asalkan perhatikan pengisian kolom selnya. Yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D. Karena tadi lihat rumusnya adalah probabilitas tes positif. Kalau untuk sensitivitas ya, sensitivitas sama dengan probabilitas tes positif dengan disease positif. Kalau spesifisitas, probabilitas tes negatif dengan disease negatif. Seperti itu. Balik lagi ke mind map-nya. Nah, tadi kita udah tahu bahwa rumus integralnya dari yang biasa kita hafal adalah ini. Saya juga baru paham nih, jadi seneng. Terus dari validity itu kan ada sensitivitas dan spesifisitas. Misalkan kita kasih contoh adalah breast cancer, yaitu penyakit kanker payudara, di mana untuk matriks hasil mamografi, berarti kan penyakitnya breast cancer, kanker payudara. Untuk screeningnya namanya mamografi, gitu. Bisa dilihat matriks hasil mamografinya yang ini, terlalu jauh ya, ke kanan banget. Nah, di sini hasil tes kita pakai bentuk yang biasa dipahami aja, hasil tes positif negatif, penyakit positif negatif. Di sini ada 132, 45, oke, pokoknya udah sesuai, sehingga saat dihitung ke rumus ini ya, kita hitung sensitivitas 132 bagi 177, hasilnya 74,6%, terus spesifisitas hasilnya 98,5%. Jadi
yang harus kita perhatiin adalah ya tadi, pokoknya jangan sampai salah menaruhkan angka di kolom mana, di sel mana gitu, karena nanti akan berpengaruh pada perhitungan sensitivitas dan spesifisitas. Seperti itu. Jadi ini udah kita ketahui, misalkan ini contohnya adalah breast cancer dengan hasil matrik mamografi seperti ini, untuk dicari sensitivitasnya hasilnya 74,6%, spesifisitasnya hasilnya 98,5%. Lalu dari validity, untuk angka ya, angka yang ini nih yang kita hasilkan dari sensitivitas dan spesifisitas itu bergantung pada cut off point. Jadi saat kita screening, kan ini responden 1 misalkan skornya 98. Nah, kita harus tahu cut off point kita berapa, kategori berapa, nilai berapa yang dikategorikan sebagai positif gitu. Tadi misalkan responden 1 nilainya 80. Cut off point kita 75. Berarti kalau lebih dari 75 itu misalkan positif. Gitu kan. Berarti kalau nilai 80 dia masuknya ke hasil tes positif seperti itu. Jadi cut off point itu berpengaruh sekali untuk menghasilkan angka sensitivitas dan spesifisitas. Yang dimana cut off point juga kan terdiri dari positif dan negatif. Misalkan tadi cut off point 75, responden 1 skornya 80. Nah, 75 ke atas itu misalkan positif, 75 ke bawah itu negatif. Berarti kalau responden 1 nilainya 80, berarti kan dia masuk ke hasil tes positif. Seperti itu. Jadi cut off point itu berpengaruh sekali. Kalau kita ubah cut off point-nya 100, responden 1 kan 80, berarti dia masuknya negatif. Kalau negatifnya nanti lebih banyak, berarti kan nilai sensitivitas dan spesifitas juga akan berubah kan. Nah, di situ. Jadi, angka sensitivitas dan spesifisitas bergantung pada cut off point saat kita tes screening. Di mana kapan kita mengkategorikan seseorang positif atau negatif gitu. Dan biasanya juga cut off point ini udah ada yang gold standarnya gitu. Misalkan tekanan darah kalau lebih dari sekian mmHg dia disebut positif untuk misalkan hipertensi gitu kan. Terus contohnya nih ya, contohnya ada tes kanker prostat. Nama tesnya PSA, prostat lupa saya, PSA. Terus nilai sensitivitasnya di sini dibilang rentangnya dari 79 sampai 92 normalnya. Terus untuk spesifitasnya sama 79 sampai 92. Terus, jika nilai sensitivitas dan spesifitas tinggi, ya nilai sensitivitas dan spesifisitas tinggi atau mendekati 100, berarti bisa disimpulkan itu semakin reliable tadi. Kita lihat lagi, semakin stabil berarti kan jawabannya. Jadi pokoknya semakin tinggi nilai sensitivitas dan spesifisitas, maka semakin reliable. Next. Nah, dari disease screening in public health part 2 juga, ada yang namanya nilai prediktif kan tadi, predictive values. Nah, ini. Dari nilai prediktif itu tujuannya untuk mengukur dampak suatu tes. Mengukur dampak dari suatu tes, ya tes screening tadi. Apakah dampaknya positif ataukah negatif? Yang dimana kalau disingkat biasanya PPV, yaitu positive predictive values atau NPV, negative predictive values. Nah, untuk rumusnya juga PPV ini adalah probabilitas disease positif dengan tes positif. Beda ya dengan yang rumus tadi di atas, nih beda. Ini positif dulu, ini disease dulu. Sehingga nanti kalau dalam bentuk selnya, kolom sel di tabel itu rumusnya adalah A dibagi A plus B. Sedangkan NPV adalah probabilitas disease negatif dengan tes negatif. Yang dimana nanti rumusnya adalah D dibagi C plus D. Terus di sini contoh untuk yang tadi mamografi lagi, yang dari tabel ini, kalau kita cari PPV dan NPV-nya, yaitu hasilnya segini. PPV-nya 11,8%, sedangkan NPV-nya adalah 99,9%. Interpretasinya seperti apa? Interpretasinya yaitu, untuk PPV, jika PPV-nya tinggi, maka prevalensi di populasi penyakit kanker payudaranya juga pasti tinggi. Sedangkan kita lihat di sini 11,8 adalah rendah. Maka kalau nilai PPV rendah, bisa kita simpulkan prevalensi kanker payudara di populasi juga rendah.
Sedangkan interpretasi MPV itu kan nilai skornya 99,9%, hampir 100, adalah jika PPN tinggi, maka prevalensi rendah. Jelas kan, ini hampir 100 tinggi, berarti sama prevalensi kanker payudara di populasi juga rendah seperti itu. Lanjut, ada hasil dan desain studi. Biasanya kalau untuk screening ini ada hasil RR, risk relatif, dan OR, odds ratio. Terus juga dalam men-screening ini ya, pasti ada yang namanya bias gitu kan. Nah, untuk meminimalisasi bias yang terjadi, itu biasanya dari sumber yang saya baca, gunakanlah data kematian untuk meminimalisasi bias yang terjadi nantinya. Terus, untuk target screening, seperti yang di part 1 juga sudah disampaikan, bahwa bisa dibagi dua. Kita mau milih high risk strategy, yaitu untuk orang-orang yang memiliki risiko tinggi saja, atau mau pilih population strategy gitu. Jadi di situ di populasi gitu keseluruhan, di situ ada yang tingkat risikonya rendah, ada tingkat risikonya tinggi, seperti itu. Lalu lanjut, ada etika. Kenapa sih ada etikanya gitu dalam melakukan screening? Pertama, asymptomatic participant is important. Yaitu, kan kita dari definisi aja udah jelas, screening itu untuk orang yang asimptomatik, gitu kan? Yang tidak punya gejala, dalam artian secara kasat mata sehat-sehat aja, walaupun belum tahu kan nanti hasilnya dia disease atau enggak. Tapi yang jelas kan, dalam melakukan screening awal, pasti partisipannya adalah orang-orang yang tanpa gejala, yang ibaratnya sehat-sehat aja gitu, asimptomatik partisipan. Sehingga di sini sangat penting, important, bahwa jangan sampai partisipan yang bilangnya tadi sehat-sehat aja ada dampak atau apa gitu, sehingga ada etikanya nih di sini. Selanjutnya, alasan kenapa ada etika juga karena screening ini huge resources gitu. Penelitian secara besar gitu kan di populasi. Tadi aja bisa dilihat kalau contoh data dari sini aja nih, total 64.810 orang yang di screening. Itu kan bukan orang satu RT, satu RW gitu, itu besar gitu kan, puluhan ribu, bahkan mungkin bisa satu kecamatan gitu kan, ada yang populasinya segitu. Sehingga harus adanya etika karena huge resources ini. Terus dalam etika ini ada yang dikenal ethical consideration. Nah, ethical consideration itu biasanya tabel, cuma di sini saya lagi bingung juga, lagi udah keburu males bikin tabelnya, jadi langsung kayak gini aja, bisa dilihat sejajar kok semuanya. Di mana ethical consideration itu terdiri atas grup, outcome, dan values. Grup dibagi menjadi A1, A2, B, C, D. Outcome-nya dari A1 yaitu TP, true positif, di mana dia dites positif dan ternyata memang disease gitu kan, disease-nya positif. Outcome-nya apa? Jelas, dengan melakukan screening, kalau kita menemukan orang dengan status TP, true positif, pastikan outcome-nya adalah death postponed atau kematian tertunda. Kenapa kematiannya bisa tertunda? Karena kita nemuin sasaran kita yang true positif dan kita bisa mengobati atau early detection dan memberikan early treatment sehingga death-nya postponed gitu. Terus untuk yang A2, kita nemuin juga nih yang true positif gitu kan. Tapi death-nya not postponed. Jadi saat itu juga atau seketika atau bahkan belum beres pengambilan data gitu, responden kita meninggal gitu. Sehingga outcome yang diberikan adalah dia true positif tapi dia keburu meninggal, sehingga ibaratnya nggak ngefek gitu dengan ngelakuin screening. Beda dengan yang A1, kalau dia ngelakuin screening, dia bisa mendapatkan early diagnosis, dia bisa mendapatkan early treatment sehingga kematiannya tertunda, maksudnya umurnya panjang gitu kan, nggak cepat meninggal. Sedangkan kalau yang A2 dia cepat meninggal. Lalu ada values. Untuk A1 large benefit, jelas kan, yang tadinya misal harusnya seminggu meninggal kalau dia nggak screening karena semakin parah, sedangkan kalau dia screening sehingga bisa mendapatkan perawatan lebih cepat, diagnosis lebih cepat, sehingga values atau nilainya juga large benefit gitu. Untung banget kan dengan melakukan screening. Jadi orang-orang yang melakukan screening dan dia termasuk golongan true positif, tapi outcome-nya juga
that postponed itu pasti values-nya adalah large benefit gitu. Jadi benar-benar efektif dan efisien banget screening ini tuh gitu. Sedangkan beda kalau sama yang A2, dia values-nya adalah questionable gitu. Jadi dipertanyakan, dia udah ngikutin screening, tapi beberapa hari ke depan dia meninggal gitu, tidak keburu masuk tahap early diagnosis, bahkan tidak sampai ke tahap early treatment gitu. Terus yang grup B itu kita menemukan false positif, di mana hasil tesnya positif, tapi dia nggak sakit gitu. Dan values-nya adalah adverse effect. Sama dengan grup C, yaitu untuk orang yang false negatif, di mana dia tesnya negatif, padahal dia disease gitu. Values-nya adverse effect gitu. Bedanya, adverse effect yang grup B adalah awalnya dia didiagnosis positif, ternyata dia disease negatif, sehingga dia bisa merubah perilaku hidup dia menjadi lebih baik. Ya kan? Karena dia, aduh aku negatif, ternyata aku nggak disease. Oke deh, aku takut nih kalau nanti ke depannya disease, jadi aku mau hidup sehat. Itu manfaatnya. Tapi beda kalau yang ke C. Yes, pas dites, yes, aku negatif. Tapi ternyata aku disease. Nah, di sini dilakukan juga early diagnosis, early treatment, sehingga dia masih bisa hidup panjang, sehingga itu values yang dia dapatkan dengan melakukan screening. Terus yang terakhir adalah grup B, yaitu true negatif. Ya, dia dites negatif, dan dia emang nggak sakit, dan manfaat dari ngelakuin screeningnya juga questionable gitu. Jadi dipertanyakan apakah melakukan screening ini bermanfaat atau enggak. Jelas pasti melakukan screening ini pasti bermanfaat kok gitu kan. Jadi kita bisa tahu bahwa misalkan kadar diabetes kita masih normal, alhamdulillah deh, berarti nanti selanjutnya jangan konsumsi gula berlebihan gitu. Jadi nilai values-nya juga masih dipertanyakan oleh tergantung individu itu sendiri. Nah, di sini dalam ethical consideration ada yang namanya equity of access. Jadi harus ada kesetaraan dalam mengakses gitu. Jangan sampai ada perbedaan. Nah, yang terakhir yang saya dapatkan dari materi Disease Screening in Public Health Part 2, yaitu ada yang namanya pembuatan keputusan bersama. Nama teorinya adalah Shared Decision Making atau disingkat SDM. Isinya ada physician, ada patient. Physician itu misalkan tenaga kesehatannya, patient itu ya kitanya gitu, populasi atau si target subjeknya. Nah, dari physician sama patient itu saling bertukar informasi. Jadi kayak physician ngasih saran, patient ngasih informasi, sehingga nanti dari physician ada timbal baliknya lagi, nanti dari patient apa keputusan yang dia inginkan gitu kan, the best choice, the best option untuk penyakit dia gitu. Sehingga ini dalam shared decision making itu sangat penting antara physician dan patient saling timbal balik. Kalau nggak ada timbal balik, itu berpengaruh pada kepatuhan dalam early treatment gitu. Sehingga kalau memang timbal baliknya antar physician dan patient baik gitu, pasti berhubungan dengan kepatuhan dalam pengobatan early treatment seperti itu. Baik, sudah ini saja yang saya dapatkan, tapi intinya yang paling penting adalah ini, jelas tabel ya. Biasanya yang awal saya juga baru dapat ini ilmu baru banget baru dapat gitu kan. Sebelumnya saya hafal tabel ini mati-matian gitu bahwa posisinya harus begini karena si rumusnya itu yang ini yang di buku dapatkan. Nggak ada nih di buku rumus yang ini. Adanya yang langsung A plus C. Karena saya nggak tahu gitu kan. Ini dapatnya kenapa rumusnya begini gitu kan. Kan kalau dalam matematika ada pertanyaannya gitu. Ini kenapa begini gitu. Ternyata integral dari rumus ini adalah seperti ini. Sehingga kalau kita udah tahu rumus ini, SE sama dengan probability T plus D plus, kalau SP-nya probability min D min, tabelnya mau bagaimanapun, pasti kita bisa memasukkan angka-angka sesuai di sel kolomnya, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menghitung, seperti itu. Dan tadi juga yang harus diingat, bahwa kalau perhitungan ada sensitivity, specificity, positive predictive values, dan negative predictive values, yang dimana interpretasinya ada di sini. Dan oke, semoga bermanfaat. Semoga saya juga tidak terlalu cepat menjelaskannya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.